Bismillahirrahmanirrahim. Bisa saya baca, misalnya terus mengulangi dengan bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran ke Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dugi-dugi malam minggu deui bagi ulah teh ya kumaha alhamdulillah alamin kumaha terus ya sakal kirim asa bagja pisan urang namina teh naon syukuran anu teu sehat-sehat syukuran anu teu kendap-kendap biasa kene kariung turun bari silaturahmi bari kolabor ilmi pan aing mah pan urang terang sahanut kapapaitan teu damang nuju bilang sehat ai masing-masing di kelompok kelompok kurang tawat bae ari tetepan banyak angger wae jadi nanti nanti kabehna gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan kabitan balik. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Aduan sadaya ai bade ka agehan masian kajian kamu itu boleh kurang wae. Kamu yang kalah kumaha ge sakapendakna ai urang mah ai naon. Boleh ilmu ada sok asa. Tapi ai bae masuk asaannya dari barijeng masih entos ge da kadang-kadang mah teu dilaksanakeun sadayana gitu. Ieu jadi maksudna teh ibadah mah naon teh ngabenjokeun bela diri kitu nusa kubuhna mah teu tiasa ngilari bahan anu meunang anu itu anu meunang anu dirumakeun gitu. Tapi ku di percanten lagi ini asapan bagjana gitu. Urang cerita bae nyana ieu nate kajian nate nyaeta asana masih siga sederhana tapi da etos dinyimpan dibaca mah urang teu acan tiasa sayang ngalaksanakeunna. Komo bebaros ke budak mah istilah nanti asa aneh gitu tah nanti sia buka ting polos buka kumah ke budak ini kan gampil menyerap upami aya mana teh nanti istilah naon teh nya ting naon aya urang ieu wae ngalitan bae bade dipedarkeun eta tentang haya atau malu. Mau balik ke ilmu ke umur separaton sebagai cenah malu itu setengah daripada iman untuk makan iman itu benar resa. Misal banyak yang udah banyak. Misalnya kemarin tidak setengah. Padahal mah pada kurang sarang dipedar, sarang pikir kejadiannya jadi geus kitu tak kitu yang geblek gitu. Omong cuma terus berkamana-kamana juga ya nak pendak deui. Jadi meureun tinggalin tinu sanes teh. Tapi da asana mare mudah tinggalin oge. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dan Abu Ayyub Asy'ari Nabi SAW bersabda Arba'un min sunanil mursalina Ata agamu wan nikahu wasiwaku wal hayatu. Artinya 4 perkara setengah dari sunnah Rasulullah, yaitu menggunakan harum-haruman, kawin atau nikah, siwak, dan malu.
tadi ieu sadaya teh urang teh aya harum-haruman masuk asaka udag sok masuk lalapnya pirakeun teh dina siwaknya tanya naon kieu teh padahal eta teh agung pisan bentengna tinu teu nganggo siwak teh ieu teh naon mun urang mah ganjaranna. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dari Amir, Nabi SAW bersabda, setengah dari penjelasan para nabi terdahulu yang diperoleh umat manusia yaitu, jika kau tidak malu, maka berbuatlah sesuka hatimu, yakni sekira perbuatan itu tidak sampai menjatuhkan martabat harga dirimu dalam agama hingga menjadi faktor penyebab malu, maka boleh kau lakukan apa saja yang sudah pasti tidak memalukan kamu. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Mas'ud, Nabi SAW bersabda, hendaklah malu kepada Allah. Mereka menjawab, alhamdulillah kami sudah melakukannya, malu kepada Allah. Kata beliau, bukan demikian, tetapi yang dimaksud adalah malu dengan artian nyata, yakni memelihara kepala dan indera-indera dari laku dosa, termasuk perut dan makanan yang masuk ke dalamnya, dan selalu mengingat maut, siksa kubur. Maka orang yang menginginkan akhirat pasti berani meninggalkan kesenangan dunia, dan yang mampu berbuat demikian itulah yang disebut malu kepada Allah secara agama. Orang malu tanya, saya malu itunya, tidak sedalam ini. Dari Hasan, Nabi SAW bersabda, al-hayau minal iman wal imanu fil jannati wal bada'u minal jafai wal jafa'u benar. Artinya, sifat malu adalah bagian dari iman, sedangkan iman bermukim di surga, dan laku keji adalah setengah dari kejahatan moral yang bersarang di jurang neraka. Hadis. Pernyataan Al-Faris atau Salman, jika aku mati, aku hidup lagi, dan aku mati lagi, kemudian hidup lagi hingga 3 kali, maka bagiku lebih baik daripada melihat auratku atau orang lain. Segitu dasarnya perbandingan nama. Kata Sayyidina Ali, Allah mengutuk orang yang melihat aurat orang lain dan yang dilihatnya. Nabi SAW bersabda, haram bagi orang yang telanjang di kamar mandinya tanpa tutup atau sarung. Kita maksud kapur mata sana ya jamban merenya tak kumaha. Tidak pantas bagi orang yang akan masuk kamar mandi kecuali dengan 2 sarung. Yang satu untuk menutup auratnya dan yang lain untuk menutup matanya dan aurat lain orang. Dari Hasan Basri. Nabi Isa dalam nasihatnya atau peringatannya, iyyakum wa nadratu fa innaha tazra'u syahwata fi qalbi wa kafa biha fitnatan lisahibiha. Artinya, hati-hatilah kamu dari pandangan mata sendiri, karena hal itu dapat menumbuhkan syahwat dalam hati, dan hal semacam itu sudah cukup sebagai fitnah bagi dirinya. Orang fasik ialah orang yang tidak memelihara atau memejamkan pandangan matanya dari pintu orang
dan aurat mereka. Al-Hikmah. Penempatan marolomo gitu kumaha. Dari Atta, Kak, Nabi SAW melewati orang yang tengah mandi. Lalu beliau bersabda, "Hei sekalian manusia, bahwasanya Allah adalah sangat pemalu, sabar, suka menutup, dan orang yang menutup auratnya, serta yang pemalu. Oleh karena itu tutupilah aurat dirimu dari pandangan mata lain orang sewaktu mandi." Dari Anas Malik, Nabi SAW bersabda, ketika akan buang air atau dalam perut kencing, tidak menyingsingkan kainnya hingga berjongkok dekat ke tanah. Penjelasan Al-Faqih, ada dua macam malu, yaitu satu, malu kepada Allah, maksudnya merasakan nikmat dari Allah hingga tidak sampai hati atau malu berbuat maksiat, melanggar larangannya. Ini malu kepada Allah, jadi orang teh gak izin, gak raraosan gitu karena kan mata anak. Dua, malu kepada sesama manusia, maksudnya menutup pandangan mata dari hal-hal yang tidak halal bagimu. Orang pasak-pasaknya nyari doanya dianggap gitu. Padahal itu salah sama orang kayak gitu. Umar melihat Nabi SAW setengah menangis, lalu bertanya, "Kenapa engkau menangis ya Rasulullah?" Jawabnya, "Jibril memberitahu bahwa Allah malu akan menyiksa seorang manusia yang sampai tua beruban di dalam Islam. Lalu kenapa orang tua itu tidak malu berbuat dosa sesudah ia beruban di dalam Islam?" Ini uban tinggal di 30 dan 50 entos atau uban tutupan orang tanya uban nanti. Pada maksa tutup jadi peringatan untuk menimbulkan rasa malu. Nasihat seorang ulama kepada putranya, "Hei putraku, jika nafsu syahwatmu mengajak berbuat dosa, maka pandanglah ke atas. Hendaklah kau malu kepada masyarakat langit yang mengawasimu. Jika tidak, maka tundukkan matamu ke bumi, dan hendaklah malu kepada penghuninya. Dan jika demikian kau belum bisa melakukannya, maka anggaplah kau sendiri sebagai hewan yang tak berakal." Itu dia itu akan bisa membesang satu. Fudel Iyad dalam ungkapannya, "Kau tutup pintu rumahmu dan tabir kau turunkan karena malu kepada manusia. Tetapi kenapa kau tidak malu kepada Al-Quran yang ada pada dadamu, dan tidak malu kepada Allah yang besar dan sesuatu pun tidak samar baginya, dalam arti tidak lepas dari pengawasannya." Pelajaran hikmah yang dituturkan Mansur Amr sebagai berikut. Orang yang selalu melihat kekurangan atau keburukan dirinya pasti tidak akan mengorek keburukan orang lain. Dan orang yang rela menerima rezeki pemberian Allah pasti tidak iri atau sedih terhadap apa yang ada di tangan orang lain. Dan orang yang kejam atau menganiaya orang pasti ia akan binasa karenanya atau karena perbuatannya sendiri. Dan orang yang menggali sumur untuk menjerumuskan kawannya pasti ia akan terjerumus sendiri ke dalamnya.
Dan orang yang membuka rahasia orang berarti membongkar rahasianya sendiri. Dan orang yang melupakan kesalahannya pasti akan membesar-besarkan kesalahan orang lain. Dan orang yang sombong akan digelincirkan oleh akalnya sendiri. Dan orang yang menyombongkan dirinya pada orang banyak pasti terhina. Siapa yang berlebih-lebihan dalam amal perbuatannya pasti cepat jemu. Dan orang yang membanggakan dirinya pasti jatuh atau patah. Dan siapa yang memaki-maki orang atau menggoblok-goblokkan orang pasti dibalas dengan makian pula. Dan orang yang bergaul atau berkawan dengan orang rendah rusak amalnya pasti terhina. Dan yang bergaul atau duduk dengan ulama pasti mulia dan terhormat. Barang siapa berkeliaran di arena atau lokasi kejahatan atau tempat maksiat pasti dituduh. Dan orang mengecilkan peranan agama pasti terjerumus karenanya. Dan orang yang mengambil harta kekayaan orang pasti menjadi miskin. Barang siapa ingin atau mengharapkan sejahtera harus berlaku sabar. Dan orang yang berjalan tanpa jurusan tidak tahu persis arah tujuannya pasti malang dan menyesal. Barang siapa bertakwa kepada Allah pasti beruntung dan bahagia. Sedangkan yang tidak berpengalaman pasti ditipu orang. Dan orang yang menentang kebenaran pasti kalah atau lemah atau hancur. Dan orang yang membawa atau tanggungan di luar batas kemampuan, pasti lemah atau tidak berdaya. Barang siapa menyadari tentang ajalnya pasti khayalannya berkurang. Dan barang siapa yang membiasakan menempuh jalan kebodohan atau atuh terhadap kebenaran pasti jauh dari jalan menuju keadilan atau kebenaran. Kita sana sengaja milih saklik, kita segala masa saklik pada wae teu tiasa nerangkeun nama. Anu langkung jelas nama aya anu langkung. Ieu deui mangga ingatkeun ngaji Budin dijelaskeun sajelas-jelasna da siga nama ieu mah cangkangna keneh teh padahal mau dipesek mah lebetna meni amis asem gurih kitu tarawan kesekian bungkus keneh jadi kitu teh apa itu jadi bukan bela diri lah itu sebenarnya mah biasa mah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ngasa dulunya nya beungahan we nya alhamdulillah makasih. Singkung nama silaturahmi. Ujung-ujung nganjang, kabumi eno nganjang, ka opal mah mungkin pan dieu mah kitu. Karena anu terakhir panu pituan dari hapunteun sadaya karopatan. Nu beuni didokeun di sadayana. Dawa mah tos buleun. Tos buleun bahkan teu mungkus bae pannya na disurunkeun didona. Mangga sing panjangan lain topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ada tadi babul haya, bab malu ya. Dan tawisna disebut tadi Bismillahirrahmanirrahim. Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Anu kependaku sadaya manosa dina kenabian pertama. Jadi maksana di nabi-nabi kapungkur oge kapendak ieu dugi ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak malu, maka silakan berbuat sekendamu. Isin jadi tidak ada rasa malu ya. Alhamdulillah. Terus menarik tadi oge di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu disebut al-haya haqqal haya. Malu yang disebut sesungguhnya malu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil fi riwayat istahyu min Allah haqqal haya faqalu inna nastahyi min Allah walhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, milikilah rasa malu kepada Allah pada kalian semua. Faqalu inna nastahyi min Allah walhamdulillah. Para sahabat kemudian menjawab, alhamdulillah kami semuanya malu kepada Allah. Qala laisa dzalika, bukan begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin man istahya min Allah haqqal haya, orang yang benar-benar malu kepada Allah dengan rasa malu yang sesungguhnya, falyahfadir ra'sa wa ma hawa. Yang pertama, hendaklah menjaga kepala dan yang ada di kepala. Ternyata disebut isin, sanya na isin ngajak isirah, menjaga kepala dan yang ada di kepala. Di kepala banyak indera, ada penglihatan, ada pendengaran, ada mulut. Pokoknya yang ada di kepala dijaga. Itu yang pertama, menjaga kepala dan apa yang ada di kepala dijaga. Maksudnya yang di kepala hanya pakai untuk yang baik-baik saja. Pandangan, pendengaran, pembicaraan, dan seterusnya. Yang kedua, wal batna wa ma wa'a. Orang yang disebut memiliki rasa malu yang sesungguhnya, menjaga perut dan isinya, dan isi perut yang dimasukkan ke perut. Menjaga perut seperti menjaga makan dan yang ada di perut dimasukkan ke perut, halal haramnya dijaga. Dalam makan ada 4 remnya itu. Quran disebut Allah Subhanahu wa taala, "Wabillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban." Pertama halal. Halal. Jadi yang akan kita masukkan ke perut jelas halalnya. Barangnya halal. Barangnya halal, cara dapatnya halal. Jadi nanti halal dalam makanan, ada halal barangnya memang. Dua, ada halal cara dapatnya. Sebab ada barang halal tapi cara dapatnya tidak halal, jadi haram. Beras halal, tapi kalau dapat maling maka beras tadi jadi haram. Banyak
Yang banyak itu adalah cara dapatnya. Cara dapatnya. Jual beli halal, barangnya halal. Tapi ketika jual beli berbohong, maka jadi haram. Jadi haram. Kalau sumpah palsu juga termasuk. Sumpah palsu disumpahkan karena ya, untuk menambah lebih mengangkat harga barangnya gitu. ya bohong. Bohong ya. Bohong. Jadi yang paling banyak nanti haram itu di caranya biasanya. Cengik halal ya. Tapi upami nuju belanja teh nyandang lira teh iya embohna gitu ya. Cengik hanya hanya sebiji dua biji aja kan. Misalnya kita memborong belanja banyak gitu. Merasa belanja banyak, kemudian pantas-pantasan di embohan cek nomeser 6. Terus ngambil sendiri. Ya teh cengik embohna gitu. Itu cengik ini yang sedikit ini bisa merusak yang banyak nanti. Cengik dijadikan sambel. Padahal tadinya tarasina meserna, misalnya sambal terasi ya. Tarasina meserna halal. Cengik ini haram, pencampur kan. Jadi terasi no tadi halal, jadi haram. Sumpah campur sang itu. Uyah. Itu kan uyah kemana-mana, campuran nanti. Bisa nyampur sarang sambel, bisa nyampur sarang pasakan nusanesna. Bumbu nusanesna tadinya halal ya, minyaknya halal segala macam. Uyahnya haram, gitu ya. Dicampur, ya maka sadena kalabat syubhat namanya. Rasulullah SAW menyebut orang yang jatuh pada syubhat sama jatuh pada haram. Innal halal bayyinun wal haram bayyinun wa bainuhuma mushtabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas. Antara halal dan haram ada yang syubhat, ada yang tidak jelas. Ya ketika bercampur itu, naudzubillah min dzalik. Jadi perhatikan yang masuk perut juga. Pertama seleksinya harus halal. Yang kedua karena nampak saya bilang tadi. Yang kedua yang masuk ke perut itu selain halal harus thayyib. Allah firman di Al-Quran, kalau untuk manusia secara umum Allah bilang halal. Tapi kalau sudah bilang ke orang beriman, Allah mengajak orang yang beriman tentang makan. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kalau untuk beriman Allah tidak nyinggung halal lagi. Sebab orang beriman sudah seharusnya halal. Maka oleh Allah ditingkatkan. Selain halal kemudian disinggung yang thayyib ya. Thayyib itu tadinya baik ya. Baik, menyenangkan. Makanya selain halal tadi barang yang kita makan harus thayyib, menyenangkan, cocok dengan kebutuhan kita. Jadi halal belum tentu thayyib nanti. Sesuai tiap-tiap selera mungkin ya. Sesuai tiap-tiap kebutuhan orang kan tidak sama ya. Tidak sama, kondisi orang tidak sama. Maka Rasulullah SAW kalau tidak senang makanan biasanya tidak komen Nabi itu. Walaupun halal, jadi ada makanan halal, tapi Nabi tidak senang. Nabi biasanya tidak berkomentar. Berarti tidak thayyib untuk beliau. Udah nggak dikomentari aja, gitu ya. Jadi nanti thayyib baik sesuai dengan kebutuhan tiap orang. Maka es halal, tapi untuk yang batuk, tuh bukan haram, tidak baik, tidak thayyib maksudnya. Awas. Yang halal jangan diharamkan, tidak boleh. Jadi awas kalau maaf ya, kalau yang Allah halalkan kita haramkan, kita bisa kafir. Oh, hati-hati itu. Itu tadi bilang, langsung bilang
tadi langsung bilang haram gitu ya nggak boleh. Kalau misalnya bahasanya lebih baik lagi, ya itu makan itu udah nggak cocok buat saya mah. Jadi seolah-olah menghinakan gitu. Nabi biasa nanti gitu. Nabi biasa nanti gitu. Jantan pami kita cocok aja nah. Nabi ente komentar bisik nu sanesna cocok pisan gitu ya. Abdi mata seneng jengkol, cenah sanesna. Ih dia mah. Ya gitu kena. Gitu ya. Jadi tidak komentar aja kalau Nabi tidak senang gitu. Takut yang lain, takut justru senang. Takut gitu ya. Iya misalnya minuman halal. Disebabkan dia minuman dia misalnya teh haram gitu teh disebabkan teh minuman naonnya gitu supaya atau pengen cenah teh gitu tuh nyebabkan halal disebabkan haram gitu. Haram tuh. Jadi minuman teh gitu terus itu padahal data teh minuman halal. Indah-indahkan digereikeun. Ontong tak pengen ngaharekan oke. Tak pengen. Jangan haram tak pengen kan itu minuman halal itu. Halal tapi diharekan minuman keras gitu kan. Diseumpamakeun minuman biasa ya. Minum itu gitu diaduk-adukan gitu teh jelas nanti pada minuman halal. Entong. Dan kaya tayyib maka tayyib ya teh sudah baik terus cocok untuk kebutuhan yang bersangkutan. Uyah halal gitu. Tapi kalau kadu tensi diatur tayyibnya berapa gitu. Kan pasti beda dengan orang yang tidak punya tensi darah tinggi gitu ya. Yang tidak punya darah tinggi kadar garamnya mungkin lebih daripada yang tadi punya kadar tensi. Jadi ada aturannya. Ya tayyib yang kedua, perhatikan tayyib. Misalnya orang yang punya penyakit mah misalnya gitu ya, itu jangan coba-coba pedas level 5 gitu. Sekarang kan level-level itu di tingkat-tingkat ya. Tapi sebetulnya sepertinya tidak ridho itu sebenarnya pada aturan Allah. Itu kan dicengik tuh kan pasti sudah komposisi Allah tuh pasti bagus itu. Tapi nggak cocok aja orang tuh hoyong rasa percon, pedas rasa macam-macam. Jadi akhirnya dan kadang tidak terukur itu, Maka yang thayyib saja ya, thayyib saja. Seolah-olah gitu tuh zaman sekarang, seolah-olah pedas yang aturan Allahnya itu dari sananya sudah, makanya dicampur apa lagi campurannya ya. Sambil mencampur, sambil tidak tahu akibatnya apa gitu. Berakibat apa kalau campur dengan ini? Seru-seruan gitu, ya. Seru-seruan aja, orang tidak dosa saja. Baik, kemudian yang ketiga min wal israf. Di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut kul washraf wal bas wa tasaddaq min wal israfin. Halal ya, tayyib sudah juga baik, tapi min wal israfin jangan berlebih-lebihan. Jadi halalnya iya sudah tadi. Terus tayyib cocok iya. Tapi kalau makan memang ukurannya 1 piring, jangan 3 piring. Mana jangannya 2 piringnya lebih. Jadi ukurannya itu. Maka ukuran tiap orang tidak sama. Maka kalau lihat petani makannya banyak setengah boboko misalnya, orang untung iya orang memang diperyogikan ku itu beri tetap tenaga gitu. Tapi orang untuk kemana-mana mulai dia mah nurutan setengah boboko yang kehaya gitu ya. Nggak ada alasan kitanya gitu ya. Ada ulama namanya Sufyan Ats-Tsauri pernah makan banyak. Ini gurunya Imam Malik ya.
Pernah kelihatan ketika makan bersama potram masa kita, Imam Sufyan ini banyak makannya, kaget. Jadi Mustami itu murid-muridnya kaget. Kenapa Pak Kiai makan banyak? Ditanya itu. Tapi hebatnya, ini hebatnya Kiai yang dulu ditanya. Ditanya gitu mentep pundung deh. Nah ini masalahnya itu juga. Pak Kiai kenapa makan banyak? Itu tidak marah ditanya begitu juga. Dijawabnya dengan benar. Dan dijawabnya itu adalah diplomatis. Biasanya kalau sapi diberi makan yang banyak itu, biasanya akan dipekerjakan pekerjaan yang berat. Maksudnya saya makan banyak, saya ingin beribadah yang banyak, gitu kira-kira bahasanya. Jadi silakan kalau saya makan 2 piring, saya ingin tahajud full seperti Nabi, boleh saja, silakan aja. Gitu. Jadi di itunya tuh, di kitabnya disebut gitu ya. Biasanya munding gitu ya. Munding di parapan loba biasanya rek digawekeun anu berat-berat biasanya gitu. Maksana abdi emam seueur, abdi nendak seueur gitu. Ieu abdi oge bade ibadah anu berat-berat anu gitu. Boleh silakan. Tujuannya itu dah. Kalau kita tidak ada alasan ya makan berlebihan jangan. Yang banyak jangan. Minggu sarafin yang keempat disebut wala makhilatin. Kata Nabi juga, ingat yang kita makan juga nanti berpengaruh pada kejiwaan kita ya. Maka makanan apapun yang kita makan jangan membawa rasa bangga, rasa sombong gitu ya. Kan mungkin saja berbeda. Orang makan kerupuk dengan apa ya? Kerupuk biasa kerupuk dengan apa itu? Kerupuk dengan daging gitu ya. Itu harus sama saja penampilannya dengan makan daging gitu. Tapi kan tidak mungkin itu. Tidak mungkin. Jadi makan kangkung dengan kerupuk gitu ya. Itu penampilannya yang sama saja waktu dengan daging gitu ya. Awas nanti kalau makan yang enak-enak kita jangan bawa sombong gitu ya. Sombong. Kalau istilahnya itu manusiawi gitu, memang kalau makan kurang enak kan kurang bersemangat gitu, bawaannya gitu, bukan dibuat-buat, emang bawaannya itu gimana kalau dalam gitu? Di syariat biasanya kalau ingin semangat makan katanya jamaah makan bersama, sampai makan bersama anak terutama disebut-sebut makan bersama anak itu akan menghindarkan diri dari siksa neraka. Kalau itu makan berjamaah itu makan berjamaah dengan keluarga itu akan menghindarkan diri dari siksaan api neraka. Kelihatannya sederhana, tapi sekarang kan sulit. Anak sekolah gitu ya, istri arisan gitu ya. Mau makan bersama gimana? Ada di beda tempat gitu ya. Di rumah nungguan baik. Gimana itu? Kelihatannya coba lihat. Makan bersama kan kelihatan sederhana, tapi yang kita melihat waktu yang sekarang kan tidak sederhana. Ternyata yang sederhana itu mahal itu, mau berkumpul itu karena beda-beda kepentingan, beda-beda. Jadi sekali lagi ini 4 rem dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: menjaga perut, halal, thayyib, jangan berlebihan, kemudian juga jangan membawa sikap sombong gitu. Takut kalau makan dengan sate tiba-tiba juga kaki ingin ikut naik ke meja gitu, tidak boleh gitu ya. Makan dengan kangkung semangat gitu ya, membawa sama-sama dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, orang yang betul-betul malu selain menjaga kepala dan ada di kepala, menjaga perut dan ada di perut, termasuk di perut tuh hati nanti segala macamnya dijaga. Menjaga hati ini juga yang paling sulit, menjaga hati karena tidak ada yang tahu hati. Maka hati-hati dengan hati ya. Jadi hati-hati dengan hati, sebab tidak ada yang tahu hati itu ya. Termasuk di Al-Quran itu yang kita sembunyikan di hati akan dihitung oleh Allah. Wa in tubdu ma fi anfusikum
au tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Ini kata yuhasibkum yang jadi perhatian kita. Wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau kamu tampakkan apa yang ada di jiwa kamu, di diri kamu, di hati kamu, au tukhfuhu, atau kamu sembunyikan aja, nggak ada yang tahu. Disembunyikan di hati, artinya detakan hati saja. Yuhasibkum bihillah, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai misalnya kita melihat misalnya kopiahnya Pak Kiai misalnya miring, di hatinya bilang, dah eta mah miring tadi nanti kopiahna anu. Itu detakan ada hisabnya di hati, nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya apapun yang ada di hati kita juga yuhasibkum bihillah. Itu masalah hisab itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk namanya komennya gitu. Iya. Kan dari mata tadinya. Kan istilahnya dari mata turun. Dari mata turun. Kan kita melihat orang gitu ya. Misal naudzubillah. Dan kan dari mata, nanti dari mata dikirim hati, kemudian yang berdetik baik atau buruk. Lihat orang, lipstiknya norak ya. Borom pisan. Dah eta meureun harga di 50.000. Tadi aya catatanana eta. Misalnya gitu ya. Sakitu oge. Kadang ningali oge mata nih paling ini. Maaf ya. Lihat orang yang sudah agak sepuh. Kadang-kadang kancingnya pahili, nu ieu ka luhur, ieu ka handap gitu ya. Sika eta teh serada pikun, di hate gitu teh. Itu ada catatannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kalau diganti misalnya gini, Bu punten ya diuruskan di kancing ada caranya gitu. Bagus itu. Bagus. Itu kan sampai tindakan memperbaiki ya. Kalau yang tadi kan hanya dikira-kira. Dah eta terserah pikun sih kan nama. Kata siapa pikun tadi terburu-buru keluarnya di rumah juga gitu. Itu kan juga banyak ada dosanya itu. Bilang asa pikun, kan sudah mulai itu teh sudonnya gitu ya. Prasangka. Iya, prasangka buruk. Kan padahal tadi kenyataannya orang itu bukan pikun. Terburu-buru keluar di rumah pakai pakaian sampai gitu misalnya. Gitu. Ningali kopiahna. Misalnya ningali kopiah gitu ya. Bitak-bitak gitu teh. Nah, beureuh eta teh lebaran antara diganti. Itu teh, awas hati-hati. Lebaran antara guys. Naudzubillah. Itu banyak sekali dosa-dosa tuh, ya Allah. Dosa hati itu. Iya, dari mata, pandangan pertamanya di mata, paling di mata, ya Allah. Kalau udah terlanjur begitu semua, masih ada buat memperbaikinya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana gitu ya. Tapi hati-hati kalau dosa dengan orang itu. Tapi dengan dosa orang itu minta maaf, ya Allah. Ini dosa-dosa dulu ya banyak sekali. Tak nyapirakeun dosa kayak kalau berdosa gede. Ya, dosa pira jangan orang hati-hati. Jatuh lagi ke dosa yang lain kita. Kemudian orang yang malu dengan sungguhnya malu, wal yadkuril maut ya. Hendaknya banyak mengingat mati. Mengingat mati. Maksudnya mengingat mati adalah apa yang mau dibawa setelah kematian maksudnya. Konten berdaya. Kemana? Di sana ada sering ngalamin. Tapi mau jadi soal dapat dandos gitu tadi. Astagfirullah. Nah, cepat astagfirullah ya. Terus kahapus langsung kami istighfar. Itu kan menyangkut orang lagi ya, menyangkut orang itu. Astagfirullahnya bagus ya. Kalau kita mungkin tidak sempat, mungkin malu juga minta maaf ke orang itu kan gitu ya. Mintakan ampunan dia. Ya Allah ampuni si itu tadi gitu. Dihina komplit gitu. Mudah-mudahan lebih dikurangi dosa kita itu. Memang di tobat itu luar biasa susahnya kalau dosa ke orang tuh harus minta maaf. Minta maaf. Kalau dosa ke orang. Tapi mudah-mudahan dengan langkah tadi astagfirullah, dengan cepat astagfirullah, kemudian kita mintakan ampunan juga orang yang kita hina itu. Sebab kita kan mungkin malu minta maaf kan gitu. Mudah-mudahan ya. Nah, tobat memang jangan lagi diulangi lagi, tobat begitu seharusnya gitu.
Ya Allah. Cepat banyak istighfaran orang gitu. Banyak. Jadi ingat mati, maksudnya ingat apa yang dibawa setelah mati ya. Coba kita repot-repot dengan yang kita tidak bawa sebetulnya gitu ya. Tidak bawa gitu ya. Lihat aja di rumah kan banyak fasilitas yang tidak mungkin kita bawa, tapi kita tumpuk-tumpuk, kita senang-senang aja kan gitu. Memang manusia itu senang yang banyak ya istilahnya. Takasur itu senang ya. Di Quran itu di surat Al-Hadid dan al-hakumut takasur itu yang senang kita ya. Al-hakumut takasur itu bermegah-megahan. Padahal unik kalau ditanya sebetulnya. Uniknya yang banyak itu sebenarnya urusanen. Terus oke, butuh tenaga, butuh perhatian, capek ngurusnya. Tapi seneng aja kita itu dengan banyak itu. Coba ngurus pakaian yang dua biji dengan 2 kodi kira-kira capek. Kalau 2 kodi kan sampai 40 ya. Sekodi kan 20 kan. Kalau 2 kodi berarti 40. Ngurus pakaian 40 dengan yang 2 ya. 2 siki kira-kira capek mana ngurusnya? Capek yang 40. Tapi kita seneng yang 40 itu. Berarti kita seneng capek sebetulnya kalau dibahasakan. Seneng capek. Ngurus pakaian yang 2 kodi tidak mungkin butuh lemari. Nggak butuh lemari, cukup kapstok ya gitu. Tapi yang ngurus 2 kodi kan butuh iya. Tapi seiring berjalannya waktu jadi udah mulai senang lagi ya orang begitu. Nah, itu tiba-tiba pikir ngorate yang itu udah dipakai nama, terutama itu perabot yang di lemari kayak gitu. Ya, kan itu dibagikan baik. Tapi udah terjadi indem kayak gitu. Terutama bagikan ke putra. Si pamika batur halang ke putrana protes. Maka di hadis pernah ya sahabat bongar. Itu dia. Rasul, saya ini orang kaya, banyak harta. Saya hanya punya 1 ahli waris, perempuan lagi. Boleh tidak? Harta saya 2/3 saya berikan ke orang. Jangan, kata Nabi. Kalau separuh saya berikan ke orang, jangan, kata Nabi. Kalau 1/3 boleh, 1/3 sudah banyak gitu. Kamu punya, maka di hadis nanti kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada engkau meninggalkan ahli waris berkebutuhan nanti minta-minta ke orang lain. Alhamdulillah. Jadi nanti ada aturan-aturannya membagikan juga. Walbila, kemudian juga yang disebut malu dengan sebenarnya malu. Walbila, orang yang banyak berpikir tentang siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama masalah ya materi sandang pangan itu kan nanti ada hisabnya. Istilahnya di Al-Quran akan ditanya. Istilahnya ditanya itu summalatus alunna yaumaidin anin. Pasti semuanya akan diminta tanggung jawab kenikmatan-kenikmatan. Sampai kenikmatan yang tidak materi sifatnya yang langsung dirasakan enak mau ditanya. Misalnya tibrana orang sare bakal ditaruh sete. Kenapa lelap tidur ditanya. Kantenan pami barang-barang mah gitu ya. Ini yang langsung kita rasakan yang tidak berupa yang abstrak istilahnya, seperti segarnya minum, terapna orang ditanya, kunaon terap ditanya itu. Coba orang tiba heula terap seberapa kali coba. Kita bersendawa dari dulu berapa kali? Enggak kehitung, tapi dicatat oleh malaikat dan ditanya semuanya itu. Ditanya. Coba maaf ya, orang sare di Kapungkur pernah kerek seberapa kali? Itu ditanya nanti. Sebab dicatat oleh malaikat. Dicatat oleh malaikat. Kalau melihat itu udah Allah mudah-mudahan tidak banyak. Harusnya itu alhamdulillah gitu. Alhamdulillah, harusnya alhamdulillah. Alhamdulillah berdoa. Itu mengurangi beratnya hisab memang alhamdulillah itu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sampai ada di hadis itu orang kaya yang soleh dengan orang yang miskin soleh sama-sama masuk surga itu bedanya setengah hari. Jadi orang miskin yang soleh dulu ke surga, nanti setengah hari berikutnya menyusul orang yang kaya yang soleh itu. Kenapa orang yang kaya yang soleh beda setengah hari? Ada hisabnya, masih ditanya hartanya.
Kalau yang miskin mau ditanya apa? Kan nanti ada orang miskin yang masuk surga itu, miskin yang baik, yang soleh ini, yang duluan masuk surga, ditanya oleh malaikat, loh, kamu kok sudah ada di surga, orang lain masih dihisab. Yang miskin berkata di surga, kami mau dihisab apa? Kami di dunia tidak punya apa-apa, apanya mau dihitung sekarang? Dan kami dulu menghadapi itu dengan sabar, istilahnya, menghadapi kemiskinan dengan sabar. Apanya mau dihisab? Apanya mau dihitung? Kami tidak punya apa-apa. Jadi gitu intinya. Maka perbanyak membaca doa. Ada doa dari Nabi Muhammad SAW, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya. Ada doa yang sering baca Nabi sebelum menutup salat dengan salam. Sebelum salam itu ada doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hitung aku dalam semua kenikmatanmu hisaban yasira, dengan hisab perhitungan yang mudah. Terus yang sebelum salam katanya. Sebelum salam, Allahumma hasibni hisaban yasira. Kita menghitung aja tidak mungkin cukup sebulan menghitung yang kita miliki itu, yang kita miliki. Belum menghitung amal kita, menghitung barang aja. Coba menghitung barang, gitu ya. Itu tidak akan cukup sebulan. Coba pindah rumah itu juga kan kita, babalatak nate seberak lami nate, beres nate. Itu baru barang, belum amalan kita ya. Gitu ya. Nanti di akhirat akan semuanya dihitung. Maka ini orang yang malu nanti sering mengingat siksa yang akan dihadapi di akhirat. Terus yang terakhir, wa man arada al-akhirata taraka ziyatal hayatid dunya. Ya. Siapa yang menginginkan akhirat, mulai meninggalkan perhiasan-perhiasan dunia. Jadi maksudnya istilahnya di Al-Quran itu, walal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi kedepankan kepentingan akhirat maksudnya gitu ya. Jadi bukan berarti meninggalkan dunia, kan kita belum meninggal dunia. Jadi yang aktivitas keduniaan kita itu dalam rangka untuk akhirat. Kenapa makan? Biar kuat sholat. Maka makan jadi bagian akhirat. Padahal kenyataan kan makan urusan dunia. Tapi ketika diniati baik, itu bagian akhirat namanya. Gitu ya. Kenapa ngaji? Gitu ya. Ya ingin silaturahmi. Gitu ya. Kenapa arisan? Kenapa? Arisan kenapa? Ingin ketemu dengan warga-warga, ingin silaturahmi. Arisan jadi ibadah. Jadi aktivitas keduniaan oleh kita ditempelan urusan kepentingan akhirat gitu. Maka kalau ingin dibawa ke akhirat, pasti ingin bawa yang baik, gitu ya. Maka yang tadinya kelihatan keduniaan itu, makanya yang baik-baik saja, gitu nanti ininya gitu. Wallahu a'lam. Kenapa mandi? Ya biar segar nanti waktu sholat. Mandinya ibadah, padahal mandi kenyataannya itu, gitu ya. Tapi kalau kenapa mandi tidak ada niatnya, itu tak ada pahalaan kan. Paling kenging terus tina kesang gitu. Semakin banyak niatnya, semakin banyak itu. Iya, semakin banyak. Tapi nanti urusan niat ada yang hanya sejalurnya, tidak boleh jalur yang lain gitu ya. Seperti dari mandi juga. Mandi itu banyak. Buat ibadah gitu. Ini mau silaturahim, ketemu orang supaya orang lain senang dengan kita kan, jadi bisa bagus. Beber bersorangan. Bagus ya. Niat mandi. Ya. Mangadi punten. Kemana? Perkawis arisan tadinya. Anu kamari ieu abdi ningali postingan teh saurang teh upamina makan-makan teras dibebankeun kalau kenging arisan eta teh kenging leres teh. Nah, upami dibebankan masalah ras dibebankan ya. Maksudnya diwajibkeun. Tapi upami anu gaduh bumina memang inisiatifnya lira ya teh naon-naon itu. Sedekah. Tadi kan ada dibebankan ya. Berarti dalam kelompok itu ada keputusan, ada keharusan gitu ya. Langsung tekan kon. Yuk manu kudu mare dahar anu gitu. Enggak boleh gitu, target gitu. Tapi kalau yang tuan rumah memang
ingin menyuguhi tamu, ya boleh-boleh saja. Jadi yang tadi itu betul. Yang tadi pertanyaannya dibebankan. Nah, itu yang tidak boleh. Bisi kelompok itu ngebebankan teh. Ya orang teh pami arisan kudu sate Madura yang keheula di kelas. Ya jeung bayar SPP cenah anu gitu. Ya misalnya gitu ya. Tapi dibebankan, ditekan maksudnya gitu. Harus enggak boleh. Tapi kalau kesediaan tuan rumah gitu ya, sesedia-sedianya gitu, kesanggupannya silakan aja. Silakan aja. Niati untuk menyuguhi tamu, tidak apa-apa, silakan aja. Wallahu alam. Jadi letak liyana teh dagingna tadi dibebankan itu. Jadi berarti memberatkan ya, memberatkan itu. Tidak boleh. Wallahu alam. Wallahu alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menitipkan di kita rasa malu, mudah-mudahan terutama tadi disebut-sebut juga Allah wirang ya, Allah enggan ya menyiksa orang yang sudah beruban ya, sudah beruban. Allah malu menyiksa orang yang sudah uban. Maksudnya terus pantas disiksa karena ubanan gitu ya. Kan siksa Allah teh dahsyat ya. Upami maaf ya. Upami sepuh-sepuh gitu kudu dikenarakan kan karunya gitu ya. Terus pantas Allah terus ya terus pantasna margi ku Allah terus dipasihan usia maksudnya. Dipasihan jatah waktu ku Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya maksudnya gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala wirang nyiksa jalmi anu dugikan umurnya tadi kuisan maksudnya gitu ya. Maksudnya sepuh ya maksudnya gitu. Wallahu alam. Terus pantas maksudnya pami sepuh. Terus aya dina ayud ini Pak aya dina dosa kesalahan-kesalahan. Maka kadang-kadang oke ningali kadang-kadang no joget-joget. Mapah biasa oke tos ingkud-ingkudan gitu ya gitu. Gitu. Terus ningali buuk bodas joget apanya yang nikmat dilihat gitu ya. Secara rasio gitu senikmat gitu. Ya. Mapa terus puguh dipandang terus enak gitu ya. Ya kudu ngukur-ngukur teh ngono gitu ya. Tapi sanos ka ukur ke entong gitu ya. Misalnya abdi masih ka ukur jag-jag entong gitu. Jadi memang kudu ngukur ka awak diri urang teh gitu. Wallahu a'lam bishawab. Upami sila ngajag-jag-jagen mah bedanya. Oh. Anu kedah di jag-jag-jag-jagan mah dina ibadah. Ibadah gitu ya. Dipaksa. Ibadah gitu. Sebab aya jalmi bisa gitu ya. Dina gerakan-gerakan olahraga bisa cadik anu bisa. Salat saya enggak bisa duduk. Tadi kamu olahraga bisa kamu gitu ya. Tapi paleban dibawa ke ibadah tidak bisa, itu hati-hati. Hati-hati. Pokoknya fasilitas di badan orang upami dibawa ulin jag-jag gitu ya. Aya jalmi nyanyi bagus nyanyi nak. Nuju dibawa ngaji batuk-batuk baik. Coba gimana itu? Gitu ya. Kuduna nuju ngaji nak entong batuk gitu di jag-jag-jag-jagan tadi gitu ya. Gitu ya. Kuduna nuju nyanyi teh. Abdi pamengan nyanyi euy batuk bae kuduna gitu. Ieu pamengan nuju ibadah. Gitu. Kadang-kadang gitu. Jadi di jag-jag-jag-jagan memang eta teh kedah wayah-wayahnakeun teh nuju ibadah kuduna gitu. Tempatnya gitu kudu puguh dina saena gitu. Alhamdulillah. Kan banyak yang gitu tuh. Ada yang nyampe ke GGM tapi ke masjid yang hanya berapa meter tidak nyampe. Gimana itu? Terjaga ke masjid. Gitu. Aya jalmi ka alun-alun ke masjid teh nepi, ka alun-alun nepi bae. Coba gimana ya? Kan mikir orang gitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ke orang sadaya hidayah, taufik ya, terutama taufik ya, taufik. Ai hidayah mah orang terus terang, seueur terang tina ilmu, tapi taufik teh di ACC ku Allah gitu. Itu yang susah. Di ACC ku Allah Subhanahu wa taala. Hoyong gugah jam 3 Allah meng-ACC teu gitu. Nyetujuan teu Allah na gitu. Itu taufik namanya.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih hidayah serta taufik, maka biasanya ditutup biasanya wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa fikna ila ma huwa khair. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.